Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon izin, nama saya Ade Rohidi akan mempresentasikan sejarah Asia Selatan, yaitu kolonialisme Inggris dan pergerakan kebangsaan India. Yang kita tahu nih, kolonial Inggris ini bukan hanya di India, namun juga tersebar di hampir di Asia-Asia lainnya. Ya, awal mulanya aktivitas Inggris di India adalah dalam bidang perdagangan yang kita tahu yaitu Badan Niaga EAC atau Inggris East India Company ya pada tahun kurang lebih 1600-an oleh pedagang London. Badan Niaga ini oleh pemerintah kerajaan Inggris diberi hak monopoli perdagangan di wilayah antara Inggris dengan dunia timur, yaitu kurang lebih India, Indonesia, dan juga Cina. Kemudian dari tiga wilayah ini, Inggris itu apa namanya pada tahun 1661 berkat pernikahan Raja Charles II dengan Putri Katrina Baganza dan disewakan kepada EIC pada tahun 1665. EIC mengembangkan sayap kekuasaannya tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang politik. Kemudian mulai mengembangkan sayap kekuasaannya yang dianggap sebagai peletak dasar kekuasaan Inggris di India ialah Robert Clive. Ia mampu bersaing dan mengalahkan kekuatan Prancis dalam peperangan Carnatine pada tahun 1746 sampai dengan 1752 dan juga 1756 sampai dengan 1763. Sebelum hingga masa Inggris juga telah berhasil mengusir Portugis dari anak benua India dan setelah itu Inggris juga sukses mengeliminasi kekuatan Belanda di Sri Lanka. Artinya kekuatan Inggris itu dan kekuatan Portugis itu hampir sama rata ya. Kalau dibilang sekarang itu ibaratnya Amerika dengan Rusia. Nah ini hampir mirip nih kekuatannya. Robert Clive juga mampu menguasai Benggala nih melalui dua peperangan yaitu Nama Benggala, yakni Perang Plassey pada tahun 1757, menghancurkan pasukan Nawab Sirajuddaulah dan Perang Buxor pada tahun 1764. Kemudian hasil dari pengusiran Portugis dan Belanda, YIC itu memperoleh hak diwani atau hak untuk mengumpulkan penghasilan atas tiga wilayah, yaitu Benggala, Bihar, dan Orissa. Pengganti Clive, Warren Hastings, dianggap sebagai tokoh yang berjasa dalam pembentukan sejarah British India atau India yang dikuasai oleh Inggris. Yang pada tahun yang dulu itu bilang India itu bawahan dari Inggris. Nah, ini adalah peta dari kekuasaan Inggris yang kita bisa lihat nih luar biasa luasnya pengaruh dari Inggris di India. Ini adalah peta politik India mengalami perubahan besar ketika Lord Wellesley pada tahun 1798 sampai dengan 1805 menjadi gubernur jenderal EIC di India. Kekuasaan kolonial Inggris di India baru benar-benar kokoh pada pertengahan abad ke-19 setelah melalui proses penaklukan kerajaan pribumi India selama sekitar kurang lebih 1 abad. Hal itu dilakukan oleh Inggris dengan menerapkan metode divide and empire atau
divide and rule, memecah belah lalu menguasainya. Kebijakan kolonial Inggris atas India didasarkan pada satu prinsip, yaitu terpeliharanya hukum dan ketertiban. Demi tegaknya prinsip ini, segala cara dihalalkan termasuk tindakan yang melumpuhkan kehidupan sosial masyarakat di India. Inggris berpandangan bahwa semua orang jajahannya harus dapat diubah untuk memenuhi standar Inggris. Artinya, pada zaman itu wajib semuanya mengikuti arahan dan tata tertib yang ada di Inggris. Dan mengikuti peradaban Inggris. Dan juga mengikuti apa yang kebiasaan-kebiasaan Inggris lakukan, itu India wajib ikuti. Jika tidak bisa semuanya, maka sekurang-kurangnya satu lapisan sosial tertentu dapat diubah untuk mengikuti kebudayaan Inggris. Semakin orang India dapat bersikap dan berpikir seperti orang Inggris, maka semakin tinggi nilainya menurut standar Inggris. Ini artinya ada namanya kebijakan dari politik Inggris ke India nih. Apabila India mengikuti kebudayaan Inggris, maka Inggris akan melindungi India. Tidak heran bila Inggris berusaha menciptakan struktur masyarakat India menurut persepsi mereka sendiri, yang membedakan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Masyarakat India dipilahkan ke dalam dua ras, yaitu sosial yang berbeda. Satu ras sosial dinilai unggul dan ras sosial lainnya dinilai rendah. Contoh ras yang dinilai unggul ialah orang Pukhtun, Punjab, Sikh, dan Gurkha. Ras yang dinilai rendah misalnya orang Bengal. Nah, jadi kalau misalnya ini kan kebijakan dari Inggris, apabila India itu mengikuti kebijakan dari Inggris, artinya India itu masih aman. Itu ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalnya India tidak mengikuti kebijakan dari Inggris, artinya India itu membelot atau bisa dibilang memberontak terhadap Inggris. Nah, ini yang didasarkan pada satu prinsip nih, yaitu terpeliharanya hukum dan ketertiban atau status quo. Ini dampak kolonialisme Inggris nih. Yang pertama itu ada dua nih, antara negatif dan juga positif. Nah, ini negatifnya nih, terjadinya disintegrasi masyarakat India atau terutama Muslim. Makanya kalau di India sampai sekarang itu banyak apa namanya kayak semacam kurangnya terhadap Muslim atau apa namanya tidak adil terhadap Muslim. Kemudian masyarakat India tidak memiliki kemerdekaan dan martabat. Kekuatan dan kekuasaan politik mereka hancur. Kemudian eksploitasi besar-besaran atas kekayaan India. Nah, ini ada dua nih negatifnya. Kemudian ini yang positifnya. Nah, ini masih yang negatif. Inggris untuk menjadikan orang-orang India berperadaban barat. Artinya Inggris berusaha untuk membuat negara India itu ke barat-baratan, kalau orang bilang sekarang. Kemudian praktek diskriminasi antara ras. Nah, ini yang dibilang Muslim nih. Muslim masih didiskriminasi, masih tinggi di sana. Kemudian ada namanya kristenisasi. Kemudian ada Inggris berkadang ikut campur dalam soal agama ini yang membuat namanya diskriminasi terhadap agama, terutama Muslim. Nah, ini positifnya. Infrastruktur dan suprastruktur yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh rakyat India. Kemudian yang kedua, institusi pendidikan barat telah diberlakukan Inggris, mulai dari tingkat dasar hingga universitas. Dan yang ketiga, adanya tatanan peraturan dan hukum atau law and order. Nah, ini sementara dampak positif penjajahan Inggris terhadap rakyat India adalah berupa warisan infrastruktur. Nah, yang tadi itu yang bilang. Kemudian ada namanya kendati pun pendidikan barat lebih diminati oleh kelas menengah Hindu dibanding Muslim. Artinya menengah Hindu itu
banyak memilih eh, kelas-kelas yang dibilang oleh Inggris itu. Pendidikan Barat ini mampu melahirkan golongan elit intelektual, kaum terpelajar. India yang belakangan memiliki kesadaran nasional atas realitas yang dihadapi bangsanya. Pendidikan Barat bagi orang-orang India bukan hanya untuk mengisi jabatan-jabatan administrasi seperti pengawasan IIC atau Indian Civil Service, pamong praja India, yang melainkan mengilhami mereka, khususnya kaum terpelajar, dengan ide-ide liberal seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia, kebebasan juga nasionalisme. Kemudian pada tahun 1857 timbul pemberontakan kaum Sepoy atau The Great Monity yang oleh banyak pengamat disebut sebagai the First War of Indian Independence atau perang kemerdekaan India yang pertama. Pemberontakan tersebut pecah sebagai reaksi atas kekecewaan, kecurigaan, dan ketidakpuasan masyarakat India, baik Hindu maupun Muslim terhadap kolonialisme dan imperialisme Inggris. Namun menurut Rahat Nabi Khan, pemberontakan tersebut merupakan usaha akhir untuk melawan dengan kekuatan militer kemajuan kekuatan orang-orang Eropa dalam membelah kekuasaan Mogul Muslim. Nah ini salah satunya itu Mahatma Gandhi. Yang kita tahu Mahatma Gandhi ini orangnya yang eh, jalurnya perdamaian. Nah, salah satunya beliau juga turut ikut serta dalam pemberontakan di Inggris. Nah ini ada namanya lebih jauh Akbar S. Ahmad mengungkapkan bahwa ada 3 warisan kolonial yang tetap bertahan dalam masyarakat Muslim anak benua India, khususnya Pakistan. Nah ini ya, jadi kalau Pakistan itu hampir seluruhnya Muslim, kemudian kalau India itu hampir seluruhnya eh, Hindu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.